Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan saya Husnudiana. Saya sehari-hari mengajar IPA di SMP Negeri 1 Atap 2 Imel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran, khususnya pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, dalam materi pengukuran di kelas 7. Praktik baik ini saya beri judul What Fits on Me. Kita tahu bahwa zaman semakin berkembang. Menjamurnya aplikasi AI, tren viral di media sosial hampir ada setiap hari, sampai kemudahan transaksi jual beli melalui e-commerce atau yang sering kita sebut dengan online shopping. Kemudahan akses teknologi sebenarnya memberi kesempatan bagi murid untuk menilai sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan beragam. Jika dipandang dari sisi positifnya, hal ini memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran IPA secara holistik atau menyeluruh. Sayangnya pembelajaran yang selama ini dilakukan di kelas kurang memberi kesempatan hal demikian terjadi. Bisa dikatakan terdapat gap atau kesenjangan antara ruang kelas dengan dunia nyata. Sehingga materi IPA terkesan sebatas teori saja. Sulit bagi murid merasakan dan membuktikan secara langsung penerapan teori-teori IPA dalam kehidupan sehari-hari. Hasil riset menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar murid. Berdasarkan hal tersebut, saya mulai memikirkan bagaimana caranya merancang materi pembelajaran pengukuran sehingga dapat menjembatani murid memahami konsep, terampil melakukan pengukuran, dan menerapkannya untuk mengatasi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini merupakan tantangan yang juga tidak mudah, mengingat materi ini seharusnya diajarkan melalui serangkaian metodologi ilmiah, sedangkan murid masih berada pada level kompetensi literasi dan numerasi yang relatif masih rendah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun modul ajar. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Sangat penting menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Langkah kedua adalah menyusun kegiatan pembelajaran berdasarkan sinta pembelajaran yang sudah dipilih, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Selamat menyaksikan, semoga menginspirasi. Besaran pokok. Besaran pokok menjadi besaran silang. Siapa mau coba? Berapa nih? Berapa? Kamu hitungnya dari angka berapa? 3. Dari 3. 1, 2, 4. Iya, dari 2 itu diangkat ya. Nah, sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Gimana? Diukur apanya? Diukur sepatunya. Diukur bajunya. Terus belinya gimana? Apa aja? Ada yang pernah pesan baju lewat online? Banyak ya? Siapa yang suka? Udah ini? Kurang lebih. Jangan bilang kurang lebih, ini harus akurat ya. Hasil pengukuran ada namanya tuh. Coba baca tabel. Apa judul tabelnya? Apa judulnya ini? Ini namanya judul tabel. Hasil pengukuran. Kenapa ukuran M? 90 cm. Di mana lihatnya? Bentar dulu. Ini lihat. LD-nya berapa? Oh iya. Ini kan kamu udah punya data LD ya. LD-nya berapa itu? 9? Mana dia tadi? 90 cm. Oke, berarti ukuran M betul ya. Good, lanjut. Bahannya apa bahannya? Bagus nggak bahannya? Bagus nggak bahannya? Apa bahannya itu? Kita tahu bahannya bagus atau barangnya bagus dari mana ya? Dari komenan. Komen. Berapa bintangnya itu? 5 ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran tadi kamu sudah pilih adalah ukuran sepatu yang dipilih adalah
Ya, siapa tadi itu? Aku baju kaosnya ya. Kurang nih, yang dua. Yang dua. Setelah melakukan pengukuran yang saya dan info tersebut, saya jadi lebih paham bagaimana melakukan pengukuran yang betul. Pengalaman ini dapat berguna berbeda secara saya dan dipandu yang pas dan nyaman saat berkelanjutan. Apa yang paling menyenangkan waktu kamu belajar IPA pada saat belajar pengukuran? Pas ukur ini ujian kaki, Alas kaki, sepatu. Ya, kenapa Len? Itu menyenangkan Len? soalnya pas itu kan saya kelompoknya 5. Terus pas saya ukur kakinya 5 itu kan yang digambar itu yang panjang itu yang jempol kakinya. 5 itu yang panjang itu telunjuknya. Jadi saya bingung mau ukur yang mana gitu. Apakah telunjuknya atau jempol kakinya gitu ya? Akhirnya gimana keputusannya? Saya ukur kaki saya sendiri. Oh, itu kakimu sendiri ganti kaki. Nah, emang ada bedanya? Ada bedanya apa? Yang ini kaki saya kan panjangnya itu yang jempol. 5 panjangnya itu yang telunjuk. Oke. Kamu terapkan nggak dari hasil belajar itu setelah hari itu? Ada apa? Mesen gitu. Coba pesan. Udah pernah? Udah. Apa pesan apa? Dan Sepatu, sendal. Ya. Sesuai enggak hasilnya? Sesuai. Kalau Ecin? Itu kita beli baju kan, baju warna baju kaos sepatu juga warna merah. Itu kita belinya di online. Harganya 15.000. 15 ya? Baju murah banget. Itu ya tiket voucher sama diskon. Oh ya, oke. Gitu. Jadi kita bisa tahu tentang mengukur Iya. sama membeli di online. Oke, siap. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Saya selaku Kepala SMPN 1 Atap 2 Imel perlu menyampaikan bahwa sosok guru atas nama Ibu Husnudiana SPD SI adalah sosok yang banyak memberikan pembaruan terhadap pendidikan, khususnya di SMP 1 Atap 2 Imel. Guru saya yang bernama Ibu Husnudiana ini adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Sudah barang tentu kepercayaan yang saya berikan kepada dia betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Terkait dengan pembelajaran mendalam yang jauh-jauh sebelumnya, dia selaku guru penggerak sudah banyak tahu, sehingga penerapan pembelajaran mendalam hubungannya dengan kepemimpinan pembelajaran di dirinya, baik terhadap guru pun maupun siswa, memiliki dampak yang luar biasa. Terhadap guru, sudah barang tentu guru-guru banyak bertanya, banyak belajar apa sih PM itu, dan ternyata setelah diberikan materi berupa PM itu, guru itu seakan-akan terbuka, menjadi termotivasi untuk mengajar karena punya ilmu yang baru. Demikian juga dengan siswa dalam proses pembelajaran terhadap pantuan saya baik langsung maupun tidak langsung, siswa banyak termotivasi dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan segala macam itu. Siswa itu nampak memiliki yang sifatnya itu motivasi terhadap dirinya, bahwa ternyata belajar itu inilah yang sesungguhnya. Yang paling menarik adalah ketika peserta didik itu memahami konsep tentang pengukuran, lalu kemudian dia mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Inspirasi yang saya dapatkan dari hasil penindasan kemarin itu adalah bagaimana untuk kita merancang sedemikian rupa, kita dituntut untuk lebih berinovasi untuk merancang sebuah pembelajaran itu supaya pemahaman konsep yang didapatkan di dalam kelas itu berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Setelah pengimbasan, yang dulunya dia hanya sebagai ceramah. Nah, setelah pengimbasan, anak-anak kita suruh kita pakai game, terus dari situ anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya. Yang dulunya anaknya pendiam, tidak berani berkomentar, mengeluarkan pendapat melalui game yang lebih interaktif. Siswa ini bisa meskipun salah ya, tapi tidak apa-apa, mengucapkan atau mengeluarkan pendapatnya itu udah bersyukur banget. Oke.